Jadi, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas soal matematika kelas 5 SD volume 1 kurikulum Merdeka. Bab 7 halaman 115 sampai 118. Kali ini kita akan belajar faktor dan faktor persekutuan. Coba perhatikan ada dua siswa. Kita ingin menempatkan persegi dalam bingkai ini sehingga tidak ada celah. Bagaimana cara kita menghitung dengan tepat lebar dan panjang dari bingkai ini? Nah, yang pertama kita akan belajar tentang faktor. Tempatkan persegi dengan ukuran yang sama pada persegi panjang berukuran 12 cm kali 18 cm. Berapa panjang tiap sisi persegi tersebut? Pertama-tama, pikirkan panjang sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara vertikal tanpa celah. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan ukuran 1 cm. Untuk ukuran 1 cm, maka panjangnya tidak akan ada celah. Kemudian kita bisa menggunakan persegi dengan ukuran 2 cm. Selanjutnya kita bisa menggunakan ukuran persegi 3 cm. Kemudian bisa menggunakan ukuran persegi 4 cm. Kita juga bisa menggunakan ukuran persegi 6 cm. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan persegi dengan sisinya 12 cm. Nah, jadi berapa cm panjang tiap sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara vertikal tanpa celah sepanjang 12 cm? Jawabannya adalah 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 6 cm, dan 12 cm. Panjang sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara vertikal tanpa celah sepanjang 12 cm adalah nomor 2, bagilah 12 dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 satu per satu. Yang pertama, ketika 12 dibagi 1 hasilnya adalah 12, 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6, 12 bagi 3 hasilnya adalah 4, 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3, 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2, dan 12 dibagi 12 hasilnya adalah 1. Bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan 12 tanpa sisa disebut faktor dari 12. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 6, 12 merupakan faktor dari 12. Apa yang dapat kamu temukan ketika faktor dari 12 dikelompokkan seperti berikut ini? 1 dipasangkan dengan 12, 2 dipasangkan dengan 6, kemudian 3 dipasangkan dengan 4. Nah, berarti di sini 1 dikali 12 hasilnya 12, 2 dikali 6 sama dengan 12, dan 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, jadi kesimpulannya ketika faktor dari 12 dikelompokkan seperti tersebut adalah hasil perkalian dari 12. Selanjutnya soal nomor 4, berapa sentimeter panjang tiap sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara horizontal tanpa celah sepanjang 18 cm. Panjang sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara horizontal tanpa celah sepanjang 18 cm adalah 1 cm, 2 cm, 3 cm, 6 cm, 9 cm, dan 18 cm. Nah, adik-adik, jadi 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 adalah faktor dari 18. Sekarang kita akan belajar faktor persekutuan. Berapa sentimeter panjang sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara vertikal dan horizontal tanpa celah? Yang pertama, kalau disusun secara vertikal atau ukuran panjang, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian secara horizontal atau lebarnya berarti 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, adik-adik, sebuah bilangan yang merupakan faktor dari 12 dan 18 disebut faktor persekutuan dari 12 dan 18. Faktor persekutuan yang paling besar disebut faktor persekutuan terbesar atau FPP.
dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Berapakah FPB dari 12 dan 18? Nah, bisa kita lihat pada faktor persekutuan yang paling besar adalah 6. Maka FPB-nya adalah 6. Sekarang kita akan belajar soal latihan. Nomor 1, temukan semua faktor dari 6, 8, dan 36. Yang pertama, faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Kemudian faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Dan faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Soal nomor 2, tuliskan semua faktor persekutuan dari 8 dan 36. Karena kita akan mencari faktor persekutuan dari 8 dan 36, kita tulis dulu faktor dari 8, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Kemudian faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Nah, coba adik-adik perhatikan, kita lihat yang sama. Yang sama merupakan faktor persekutuan. Jadi, faktor persekutuan dari 8 dan 36 adalah 1, 2, dan 4. Ayo pikirkan bagaimana cara mendapatkan faktor persekutuan dari 18 dan 24. Dua orang sahabat menghitung faktor persekutuan dengan cara yang berbeda pada buku tulis mereka, tetapi belum lengkap. Lengkapi catatan mereka dengan memperhatikan apa yang mereka pikirkan. Nah, siswa yang pertama, dia menuliskan faktor dari 18 dan 24. Faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kemudian faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 8, 12, dan 24. Kemudian untuk siswa yang kedua, dalam mencari faktor persekutuannya, hanya mencari faktor dari 18. Kemudian untuk faktor dari 24, cara mencarinya 24 dibagi faktor dari 18. 24 dibagi 1 sama dengan 24, berarti 1 adalah faktor persekutuan. Kemudian 24 dibagi 2 sama dengan 12, 2 juga merupakan faktor persekutuannya. Selanjutnya 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8, maka 3 juga faktor persekutuan. Kemudian 24 dibagi 6 sama dengan 4, 6 juga merupakan faktor persekutuan. Kemudian 24 dibagi 9 tidak bisa, berarti 9 bukan faktor persekutuan dari 18 dan 24. Selanjutnya 24 dibagi 18. Tidak bisa, maka 18 bukan faktor persekutuan. Nah, dari dua orang sahabat tersebut bisa kita ambil kesimpulan kalau faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, begitu juga untuk sahabat yang kedua, faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Ayo temukan semua faktor persekutuan dan temukan juga faktor persekutuan terbesarnya. Nomor 1, 8, dan 16. Berarti kita tuliskan dulu faktor dari 8, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Kemudian faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada yang sama, maka kita peroleh faktor persekutuan dari 8 dan 16 adalah 1, 2, 4, dan 8. Sedangkan untuk faktor persekutuan terbesarnya atau FPB adalah 8. Sekarang yang nomor 2 yaitu 15 dan 20. Faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Kemudian untuk faktor dari 20 yaitu 1, 2, 4, 5, dan 20. Jadi faktor persekutuan dari 15 dan 20 di sini yang sama hanya 1 dan 5. Kemudian untuk faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 15 dan 20 adalah 5. Soal nomor 3.
12 dan 42. Kita cari dulu faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian faktor dari 42 yaitu 1, 2, 3, 6, 7, 12, 21, dan 42. Kita peroleh faktor persekutuan dari 12 dan 42 adalah 1, 2, 3, dan 6. Untuk faktor persekutuan terbesarnya adalah 6. Lanjut soal nomor 4, yaitu 13 dan 9. Kita cari dulu faktor dari 13. Faktor dari 13 adalah 1 dan 13. Kemudian untuk faktor dari 9 yaitu 1, 3, dan 9. Di sini yang sama hanya angka 1. Jadi faktor persekutuan dari 13 dan 9 adalah 1. Kemudian untuk faktor persekutuan terbesarnya atau FPP-nya adalah 1. Ada berapa pasang bilangan seperti soal bilangan 4 yang hanya memiliki 1 sebagai faktor persekutuannya? Nah, misalnya antara 9 dan 10, kemudian 5 dan 7, selanjutnya bisa saja 6 dan 17. Sekarang kita akan mengerjakan soal latihan. Kita ingin membagi 8 pensil dan 12 buku tulis secara rata kepada beberapa anak. Berapa banyak anak yang mendapatkan pensil dan buku tersebut? Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Kemudian faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, bisa kita lihat di sini yang sama yaitu angka 1, 2, dan 4. Jadi, faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Kemudian, untuk faktor persekutuan terbesar atau FPP-nya dari 8 dan 12 adalah 4. Jadi, banyak anak yang mendapatkan pensil dan buku tersebut ada 4 anak. Nah, adik-adik sudah selesai pembahasan dari kakak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.